Anda kembali menyaksikan program One on One. Kita lanjutkan diskusi kita. Pak Menteri, tadi Anda sudah menyinggung sedikit begitu mengenai program-program dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Salah satunya nih Pak, yang ingin saya tanyakan soal desa ekspor, Pak Menteri. Bagaimana perkembangannya sejauh ini? Jadi kita Mbak Pena dalam membangun desa itu kolaborasi. Kolaborasi dengan kementerian lembaga. Sekarang kami hampir 60 MOU. Nah, misalkan kayak desa ekspor, kita memang kerjasama Kementerian Perdagangan, karena perlu negara tujuan kan. Mereka punya atas perdagangan. Dan alhamdulillah dalam masa kepemimpinan kami dipercaya Bapak Presiden Prabowo, kita sudah melahirkan 338 desa ekspor. Contoh misalkan kita badan usaha milik desa di Desa Kertasana, Pandeglang, Banten. Ekspor ikan koi emas yang kecil-kecil itu ke Kanada langsung, Prancis sama Afrika. Itu pendapatan bumdesnya luar biasa. Saya juga melepas ekspor perdana kendang jembe, kendang. Yang biasanya kulit sapi, kulit kambing itu kan harganya murah di pasar. Tapi oleh badan usaha milik desa di Desa Ngoran, Blitar, itu dibuat kendang, cari bayarnya dari Tiongkok, pendapatan bumdesnya 17,5 miliar per tahun. Kemudian saya juga pernah tidur di tepian Langsat di Kutai Timur, itu namanya Pak Lurah Pak Jaki, itu juga punya bumdes penghasilannya 28 miliar per tahun. Nah artinya melalui desa ekspor ini, kita ingin memastikan di samping kita memenuhi kebutuhan lokal kita, baik di desa, kecamatan, kabupaten, provinsi maupun Indonesia, tapi kita ingin produk-produk desa itu go internasional. Nah sekarang Mbak Pin, saya punya 49 negara tujuan. 3 bulan lalu juga saya lepas ekspor perdana gula aren organik dari Desa Temon, Pacitan. Langsung dari desa itu kita lepas langsung ke pelabuhan Tanjung Perak ya. Langsung tujuan kemana? Ke Malaysia, Belanda, Australia. Jadi orang desa sekarang top, luar biasa, pendapatannya bisa berlipat-lipat. Kemudian kita juga ekspor kopi Bejawa ya ke Australia. Ada lagi ekspor misalkan sekarang permintaan banyak. Mereka minta bawang merah, minta cabai, minta bubur pisang, minta macam-macam. Dan itu adanya di desa. Maka kita punya dari 12 aksi itu, punya desa ekspor. Target kita 5.000 desa ekspor. Insya Allah itu tercapai. Dan kita kolaborasi dengan program-program yang lain, termasuk dengan pihak perusahaan swasta. Kita ajak mereka untuk membangun desa. Selain desa ekspor Pak Menteri, ada desa wisata lagi. Desa wisata banyak yang tumbuh. Nah, desa wisata ini dalam bayangan orang, mungkin bekas tambang pasir itu nggak ada manfaatnya. Tapi oleh badan usaha milik desa di Desa Awang Bakal Barat, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, saya ke sana di sub launchingnya. Mana nih fotonya ada nggak? Nah ini, itu bisa menyerap tenaga kerja 100 orang. Pendapatannya 3 miliar per tahun. Kalau Mbak Pina ke sana hari ini, untuk memakai rumah kacanya itu butuh waktu 6 bulan baru dapat giliran. Nah ini maksud saya, nah ini, ini bekas tambang pasir nih. Dirubah menjadi desa wisata kayak gitu Mbak Pina. Bagus nggak itu? Ya, jadi bagus sekali kan? Tertata. Ini badan usaha milik desa. Nah, banyak sekali potensi desa wisata ini di Indonesia yang belum kita garap. Maka kami bersama dengan Bappenas, dengan World Bank, dengan para pihak yang lain, dengan Menteri Pariwisata, kita target mungkin sekitar berapa ribu desa, Pak Dejan? Desa wisata? Potensinya? Ada 6.800 desa. Bayangkan ini, kalau ada 6.000 bisa menyerap tenaga kerja per titik 100 orang, per titik 50 orang, itu kan tenaga kerja juga. Hidup juga UMKM, banyak yang jualan bakso, jualan mie, jualan souvenir, itu cara kita membangun desa. Jadi jangan juga Mbak Pina, sepertinya sekarang alatnya cuma Kopdes, enggak. Kita bangun desa wisata, desa ekspor, desa tematik. Coba kita lihatkan misalkan kita bangun, kemarin itu desa ayam petelur. Nah, kemudian desa melon, banyak sekarang itu. Pokoknya desa cabai, banyak. Coba bisa tampilkan. Intinya gini, kita ingin memastikan tagline kita bangun desa, bangun Indonesia itu tentu secara real dan fakta. Nah, maka ada kampanye kita, ayo kembali ke desa, boleh tinggal di desa tapi pendapatan mengalahkan orang kota. Maka kita ajak juga Ginsi. Minggu depan kita akan kick off di Serang. Jadi Ginsi kita juga ajak untuk menjadi pelaku utama bisnis di desa. Kita akan melakukan pendampingan dan pemberdayaan, tidak akan kita tinggalkan. Jadi nggak usah takut anak muda, milenial Gen Z, ayo gabung dengan Mendes, kita bangun desa untuk
Indonesia Emas tahun 2045. Oke. Begitu Mbak Pena. Baik, sayang sekali waktu kita begitu Aduh, terbatas Pak Menteri. siap. Sebetulnya banyak sekali yang ingin kita bahas mengenai program-program yang dilakukan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia. Tapi kami ucapkan terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di program One on One. Semoga sehat selalu untuk program-program ke depannya. Sehat selalu Pak Menteri. Makasih. Siap. Ya pemirsa, demikian program One on One hadir menemani Anda. Saya Fena Kintan mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Sampai jumpa.